Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang minta saya duduk atau berdiri? Berdiri. Artinya saya disetrap gitu. Tapi kalau saya duduk kesian juga mereka kepalanya begitu. Di mana berdiri posisinya? Nah, kalau duduk boleh. Itu mimbar di situ. TK hari ini ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulm. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Wahai ananda bijak bestari, pantun menjadi suluh negeri. Ilmu tersirat payah dicari, tapi bila disimak bertuahlah hati. Ini gara-gara pakai tanja sebetulnya. Saya pakai peci hitam tadi, tapi disuruh pakai tanja. Tapi saya bangga juga dengan tanja seperti ini. Bersyukur pada pagi hari yang mulia ini, mudah-mudahan semua yang hadir di waktu subuh, sebagaimana digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa orang-orang yang suka hadir berjamaah subuh dicatat sebagai orang yang sudah terbebas dari penyakit nifaq atau kemunafikan. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini dibersihkan oleh Allah dari penyakit kemunafikan, baik nifaq amali, nifaq perbuatan yang tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya. Waliyahillah, mudah-mudahan juga kita terbebas dari penyakit nifaq atau kemunafikan jenis kedua, yaitu nifaq dini, kemunafikan yang bisa membuat seseorang keluar dari agamanya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di paling bawah dari api neraka dan lebih rendah daripada orang-orang yang kafir. Karena tingkatan-tingkatan kehormatan manusia, kalau kita telusuri dari yang paling bawah, yang paling rendah derajat manusia ini adalah orang munafik. Di atasnya bukan lebih baik, tetapi setingkat di atasnya adalah orang kafir. Dan terbebas dari penyakit kufur kalau orang itu sudah menjadi orang saleh. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Di atas orang saleh derajatnya adalah syuhada, orang yang mati di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Dan di atas syuhada adalah siddiqin. Pernah dengar nama Abu Bakar As-Siddiq? Orang ini selalu membenarkan yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, walau kadang tidak masuk akal, walau kadang merugikan dirinya, selalu dia benarkan itu. Dan di atas as-siddiqin yang tidak pernah bisa kita capai adalah derajat al-anbiya, para nabi.
dan di atasnya lagi adalah Ar-Rusul. Walau para nabi dan rasul tidak bisa kita banding-bandingkan satu sama lain, tetapi setidaknya ada satu pendapat, walaupun ini masih khilafiyah, ada nabi yang levelnya adalah ulul azmi, yang tingkat kesabarannya luar biasa, dan di atas semuanya adalah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dicatat sebagai pengikutnya yang setia dan berada di bawah panji Muhammad SAW dari dunia sampai akhir. Bersyukur pada waktu subuh hari ini, mudah-mudahan semua yang hadir di sini dicatat oleh Allah yang mendapatkan limpahan keberkahan Nabi Muhammad SAW, yang mendoakan umatnya yang beraktivitas di waktu subuh dengan doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu awal paginya, sehingga para sahabat punya kebiasaan untuk memulai semua aktivitasnya di waktu subuh, karena memang tidur di waktu subuh adalah tidur yang sangat buruk dan kehilangan banyak rezeki. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini juga mendapatkan kelipatan rezeki dari Allah SWT, karena sudah mendapatkan limpahan doa keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Menjadi kebiasaan bangsa-bangsa Quraisy melakukan perjalanan dagang di musim dingin ke Yaman dan di musim panas ke Syam. Tetapi menjadi kebiasaan bangsa Quraisy dari kalangan sahabat Nabi SAW melakukan perjalanan dagang di waktu subuhnya, sama dengan orang-orang Dubai hari ini, insya Allah. Ngomong-ngomong, kalau setiap subuh seperti ini nggak ramainya di sini, paling separuhnya lah ya. Mungkin di masjid-masjid dekat rumah kali ya. Ya, mudah-mudahan keluarganya semua, khususnya laki-laki, dimampukan senantiasa sholat berjamaah subuh di masjid. Orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa sholat subuh berjamaah adalah orang-orang yang digambarkan oleh Nabi SAW yang akan mendapatkan cahaya di akhirat kelak ketika dibangkitkan dari kuburnya, karena mereka terbiasa berjalan di waktu gelap menuju ke masjid, yaitu sholat isya dan sholat subuh misalnya. Utamanya sholat subuh berjamaah. Orang-orang yang terbiasa berjalan di kegelapan waktu subuh menuju masjidnya, satu hari nanti di akhirat kelak akan mendapatkan kelipatan cahaya untuk menuju surganya. Dan sesungguhnya di dunia ini, orang-orang yang terbiasa melakukan sholat subuh berjamaah juga telah mendapatkan cahaya di cara berpikirnya, cahaya di sikap mentalnya, cahaya di setiap langkah kakinya, dan cahaya di setiap keputusan-keputusannya. Karena merugilah mereka yang tidak berjuang keras untuk datang ke masjid sholat subuh berjamaah. Hatta orang buta seperti Ibnu Ummi Maktum satu hari memohon pamit kepada Rasulullah untuk tidak datang sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena tukang tuntunnya yang biasa membimbing dia ke masjid besok hari tidak bisa datang. Dia pamit kepada Rasulullah kalau besok tidak bisa ikut sholat subuh berjamaah. Orang Dubai juga begitu ya, kalau hari ini sakit tidak bisa sholat subuh berjamaah, biasanya kirim WhatsApp ke imam, Pak Imam, maaf hari ini saya tidak bisa sholat subuh berjamaah. Jadi ketika nanti Pak Imam usai sholat kemudian berbalik ke belakang, tidak menemukan saya, karena biasa di saf-saf pertama, jadi imam mungkin cari-cari dia. Hari ini saya tidak bisa ke masjid karena ada alasan yang syar'i. Ibnu Ummi Maktum
punya alasan yang kuat, matanya buta, dan tidak ada yang menuntunnya hari itu. Rasulullah SAW dengan jiwa rahmah, penuh kasih sayang, tidak gampang menyerang saudaranya atas nama agama, tidak mudah menyesatkan saudaranya atas nama agama sesama muslim, karena sesama muslim memang tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling menyakiti, dan tidak boleh saling menghinakan dan merendahkan. Lalu pamit, dan Rasulullah mengiyakan dan membolehkan. Pergilah Rasulullah SAW ke masjid. Tiba-tiba dia berbalik. Malam hari itu dia bertanya lagi, wahai ibnu Ummi Maktum yang namanya Abdullah, apakah azan Bilal bin Rabah terdengar saat dia azan sampai ke rumahmu? Iya ya Rasulullah, saya dapat mendengarnya. Kalau begitu pergilah ke masjid. Tidak ada alasan bagimu untuk tidak datang ke masjid. Kalau kita yang dibegitukan, bahagia atau merasa susah? Di mana tempat yang paling cepat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di masjid. Orang-orang yang sudah mendapatkan Allah Azza wa Jalla tidak akan kehilangan apa-apa. Sebaliknya orang-orang yang mencari apa saja tapi telah kehilangan Allah, maka dia telah kehilangan segalanya. Ibnu Ummi Maktum sangat berbahagia karena hari itu mendapatkan motivasi besar untuk bisa berada dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya, yaitu masjid. Orang-orang yang berbangga berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang merasa berbahagia tinggal di rumah Allah yang bernama masjid, pastilah dia sholat sunnah 2 rakaat untuk mendapatkan rahmat Allah di masjid ini. Iya, karena hakikatnya perjalanan hidup seorang mukmin adalah perjalanan untuk berhijrah menuju Tuhannya, perjalanan jauh yang dia tempuh dengan berbagai macam ujian demi satu tujuan. Inni zahibun ila rabbi, inni muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya aku hanya pergi menuju Tuhanku. Sesungguhnya aku berhijrah meninggalkan semua yang tidak patut bagiku di hadapan Tuhanku. Aku tinggalkan semuanya demi berjumpa dengan Tuhanku. Inilah esensi hidup. Inilah yang sebetulnya orang paling butuhkan di dalam hidupnya. Jika hakikat hidup adalah mencari karunia yang sudah disiapkan Allah, maka karunia terbesar itu adalah kalau kita dimampukan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jika hakikat hidup adalah mencari karunia yang sudah disiapkan, maka tujuan hidup adalah berbagi karunia yang sudah didapatkan. Orang-orang yang suka ke masjid pasti sholat 2 rakaat tahiyatul masjid untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang suka ke masjid ingin agar saudara-saudaranya, minimal anak-anaknya, merasakan kebahagiaan yang sama. Karenanya dia berjuang untuk membangunkan anaknya agar senantiasa sholat berjamaah ke masjid, khususnya di waktu subuh. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dikaruniakan oleh Allah kemudahan untuk bisa membawa keluarganya ke masjid setiap sholat subuh berjamaah. Allahumma. Banyak gak yang kesulitan membangunkan anaknya sholat subuh berjamaah? Banyak. Banyak gak yang kalau subuh-subuh marah-marah membangunkan anaknya? Banyak. Sebetulnya bukan anaknya yang malas, orang tuanya yang kurang sabar. Sebetulnya bukan anaknya yang tidak mau ke masjid, orang tuanya agak telat bangunnya. Sebelum tidur bisikan di telinganya, "Nak, tidur cepat ya sayang, supaya besok kamu tidak kehilangan sholat subuh berjamaah." Karena Rasulullah SAW bersabda, orang yang sholat subuhnya berjamaah fi dhimmatillah akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 harinya. Anak-anak yang sudah dimampukan sholat subuh berjamaah hari itu
akan berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih hebat dari semua penjagaan. Iya Pak, iya Pak. Tapi jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bismika Allahumma ahya wa amut dan lain-lain yang harusnya kamu baca. Mohon kepada Allah agar dimudahkan bisa sholat subuh berjamaah. Innamal a'mal binniyat. Kalau kamu tidurnya dalam rangka beristirahat supaya segar sholatnya besok, kalau malam ini nak kamu tidur dalam rangka menjemput sholat di waktu subuh, maka tidurmu pun bernilai ibadah. Apalagi kalau kamu tidur dalam keadaan berwudu, nak, malaikat akan mendoakan untukmu ketika tubuhmu bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, atau tanganmu bergerak, atau anggota tubuhmu mana saja yang bergerak, maka malaikat yang berada di sampingmu yang menjagamu, yang memberikan kamu mimpi indah, yang memberikan informasi dalam ru'ya salihah. Dalam tidurmu kamu akan diberikan informasi yang benar. Malaikat akan mendoakan kamu setiap salah satu anggota tubuhmu bergerak dengan berdoa, Allahumma gfir li ibadika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa hambamu yang sedang tidur ini karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Tidurmu nak, kau dalam keadaan berwudu, apalagi sudah sholat sunnah 2 rakaat, apakah sholat sunnah wudu atau sholat sunnah mutlak, atau kalau kamu tidurnya kemalaman melebihi jam 11 malam, kamu bisa dahulukan dengan sholat qiyamul lail 2 rakaat semampu kamu, maka tidurmu pun akan berhadapan dengan para malaikat. Dan berdoalah satu hari bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah dalam tidurmu nak. Sepertinya orang tua di sini begitu menasihati anaknya sebelum tidur. Iya apa tidak? Tidak apa ya? Nah, sejauh mana kamu pergi menuntut ilmu, rasanya belum sampai ilmumu kepada hakikat sebuah ilmu sebelum kamu dimampukan berjumpa dan melihat wajah Rasulullah SAW, walau hanya dalam tidurmu. Begitulah orang-orang tua yang saleh dan saleh menanamkan cinta kepada Nabi SAW terhadap anak-anaknya. Tertidurlah si anak. Kalau orang tua tentunya lebih tinggi imannya dari anak-anaknya. Orang tuanya mendapatkan ilmu dari ustadz, dari guru, bahwa di sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia, dan sebelum kembali ke aras dia berkata, malu aku jika tidak mengabulkan doa-doa hambaku yang berdoa di waktu aku turun. Aku tidak akan kembali ke arasku sebelum kukabulkan semua doa-doa hambaku. Orang tua yang saleh dan saleh tentu menjemput Allah yang turun dari singgasananya yang hebat, dari singgasananya yang bernama Arash, Rabbul Arshil Azim, Rabbus Samawatis Sabah, wa Rabbil Arshil Azim. Ketika Allah sang penguasa semua langit yang 7, ketika Allah sang penguasa arsy yang agung turun ke langit dunia, berarti itu akan membawa sesuatu yang sangat agung bagi hamba-hamba yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang tua yang saleh dan saleh, pribadi-pribadi yang saleh dan saleh, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dadanya, yang Allah selalu disebut di dalam hatinya, yang ayat-ayat Allah jika dibacakan kepadanya, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Pastilah ketika mendengarkan informasi bahwa Allah turun di setiap sepertiga akhir malam, dia akan bangun dan menyambut keagungan dan menyambut kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat paling indah baginya pada saat itu adalah memperbanyak ruku dan sujudnya, memperbanyak doa-doanya, bermunajat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujadan, rukaan, sujadan. Tentu orang tua seperti ini menginginkan agar anak-anaknya juga merasakan kebaikan yang sama. Dia ketok pintu kamar anaknya dengan penuh kesopanan, dengan hati yang damai, dengan yang penuh doa, bukan marah-marah, bangunin anak, bangun, kamu malas,
emaknya melek dan melihat wajah emaknya kira penjaga neraka. Yang benar adalah ketuk pintu kamar anak, ucapan salam. Jasadnya memang tak bergeming, tapi ruhnya yang sudah niat bangun sholat subuh. Jasadnya seakan-akan seperti orang mati, tetapi jiwanya, ruhnya yang sudah disiapkan dengan wudhu dan sholat, insya Allah akan memudahkannya bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun sholat subuh sayang. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup kalau tak sembahyang, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Sepohon kayu, lebat bunganya, walaupun hidup kalau tak sembahyang, walaupun sholat tapi tak jamaah, laki kawin namanya. Kenapa mama bilang aku lelaki kawin? Loh, yang boleh sholat subuh di rumah kan perempuan. Jadi kalau ada laki-laki sholat subuh di rumah namanya lelaki solehah. Mama nih ya sembarangan bicara. Loh, buktinya begitu. Mama lebih kasihan lagi. Loh, kok jadi mama yang salah? Mama punya suami solehah. Banyak suami-suami solehah, Bu. Kasihan deh ibu menikah dengan lelaki KW, walaupun sholat tapi tak jamaah. Iya, laki KW namanya. Astagfirullahaladzim. Kalau di sini sih baik semua, insya Allah. Laki tulen semua di sini. Mana bisa Islam bangkit kalau laki-lakinya kawin semua, melambai-lambai, melambai tangannya, melambai pula berjalannya, tapi tidak didumai. Tidak bagi orang-orang yang ada di sini semua. Di sini adalah lelaki dan perempuan yang siap menyambut kebangkitan fajar Islam dari Indonesia untuk dunia, yang akan membawa panji-panji Islam. Dan insya Allah tidak lama lagi Yerusalem yang mereka klaim sebagai ibu kota Israel akan berganti dan tidak akan pernah berubah selamanya. Mulai dari dulu, hari ini sampai akan datang, Yerusalem atau Al-Quds adalah ibu kotanya umat Islam. Takbir. Ini baru lelaki saleh namanya. Walaupun salat tapi tak jamaah, lagi kawin namanya. Semoga semua yang hadir di sini dicatat menjadi keluarga-keluarga yang bisa masuk surga sekeluarga semuanya. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ayah bunda yang beriman, lalu keimanan yang diteladani oleh anaknya dan diteladani oleh cucunya, satu hari nanti di surga akan kami upgrade surga anaknya. Walaupun amal soleh anaknya tidak sebanyak amal soleh orang tuanya, karena orang tuanya banyak bersedekah, anaknya kurang rezeki. Orang tuanya suka berhaji dan berumrah, anaknya gak punya ongkos. Walaupun amal soleh anaknya kurang banyak, tetapi akan di-upgrade surga anaknya agar satu level dengan surga orang tuanya, karena orang tuanya menjadikan dirinya teladan sholat bagi anak-anaknya.
Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Begitulah doa orang-orang tua yang saleh. Ya Allah, jadikanlah aku orang tua yang mampu mendirikan salat. Jadikanlah aku teladan salat bagi anak-anakku, tapi mampukan pula kepada anak dan cucuku, anak-anak dan cucuku yang senantiasa mendirikan salat. Untuk yang satu ini, ya Allah, aku mengemis kepadamu, wahai yang maha mendengarkan doa-doa, kabulkanlah doaku, jadikanlah anak-anakku anak yang mendirikan salat sebagaimana doa Ibrahim kepada Ismail alaihissalam. Allahumma amin. Saudara-saudara, mudah-mudahan bisa masuk surga sekeluarga. Suami, jadilah teladan salat bagi istrimu. Boleh, dibolehkan dan dibenarkan, tapi sosialisasi dulu di depan. Membangunkan istri salat malam, percikan sedikit air di wajahnya supaya bangun malam. Kalau istri siram muka suami gimana kira-kira? Ini suami kadang-kadang suka kejam sama istrinya. Istausu bin nisa'i khairan. Istausu bin nisa'i khairan. Di khutbah wada. Yang belum tentu Rasulullah bisa berjumpa lagi dengan para sahabatnya di haji wada. Yang Rasulullah SAW pada saat itu momentumnya sangat istimewa dengan waktu yang terbatas. Salah satu pesan penting Rasulullah SAW kepada umatnya adalah berbuat baiklah kepada istrimu, berlaku baiklah kepada istrimu, gandeng tangannya, bawalah dia ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimbinglah dia agar tercipta suasana surgawi di rumahmu. Wahai para lelaki, wahai para suami, berjuanglah untuk menjadi pemimpin keluarga agar bisa masuk surga sekeluarga. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman menjadi teladan saleh bagi istri yang beriman. Ayah yang beriman menjadi teladan saleh bagi anak-anaknya yang beriman. Kakek dan nenek yang beriman menjadi teladan kesalehan dan keimanan bagi anak dan cucunya. Akan mendapatkan bonus di surga kelak. Bonus yang tidak diterima oleh orang lain adalah diperkenankan untuk selalu bisa melihat anak dan cucunya bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan jika salah satu dari anakmu masuk neraka. Bayangkan jika salah satu dari buah hatimu terjerumus ke dalam neraka. Bayangkan jika salah satu dari dagingmu, dari darah dan dagingmu, akibat kelalaianmu tidak menjadi teladan keimanan bagi anak-anak dan cucumu, berada di dalam neraka. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa na'udzu billahi min dzalik. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kuranglah rasanya kenikmatan surgawi karena tidak diperlihatkan wajah anak dan cucu di surga. Semoga semua yang hadir salat subuh berjamaah di sini dimampukan menjadi teladan keimanan bagi keluarganya, sehingga dimampukan bisa masuk surga sekeluarga. Ibu, jadilah istri, pendamping suami yang berjuang keras bersama suami, yang berjuang keras ketika suami sedang khilaf, untuk mengamankan keluarga dari berbagai macam goncangan rumah tangga. Jadilah istri yang tangguh. Jika suami satu hari lalai, jika suami satu hari khilaf, jadilah pendamping yang setia. Itulah gunanya sebagai seorang istri dan pendamping yang mengingatkan suaminya jika sedang lalai, dan berjuanglah untuk menjadi pendamping setia agar bisa masuk surga sekeluarga. Cuma ibu-ibu nih kalau sudah marah, kadang-kadang gak ada kebaikan pada suaminya.
Di sono ada artis bilang begini, 25 tahun pernikahan bukanlah masa yang mudah, saya tidak pernah bahagia dengannya. Prank. Kemarin perasaan nyanyi bareng deh lagu tentang cinta. Begitulah Pak, perempuan itu kadang-kadang memang suka mengingat-ingat orang yang pernah menyakitinya, tapi dia lupa kalau suka nyakitin juga lakinya gitu. Tapi ini semua tergantung suaminya. Kalau suaminya bersikap lembut kepada istrinya, ya lembutlah juga istrinya. Orang bijak berkata, istri itu seperti cermin. Cermin itu tergantung objek yang ada di depannya. Jika yang di depannya adalah bunga, maka tidak mungkin di cermin itu rusak. Apalagi monster. Kadang istri yang tadinya lembut bisa mendadak berubah kejam dan kasar akibat perilaku buruk suaminya. Mungkin di Dubai tidak terjadi. Di banyak kota di Indonesia ini sedang musim perceraian. Tapi perceraian paling tinggi sebabnya bukan talak, tetapi khulu. Bukan suami yang menceraikan istri, tapi istri yang minta dilepas dari suami. Kenapa? Karena suami gagal menjadi suami, karena suami gagal menjadi ayah bagi anak-anaknya. Tetapi sebagian besar yang banyak bercerai di Indonesia, yang merupakan data sebagian kota di Indonesia, pelakunya adalah pegawai negeri. Tapi dari sekian banyak pegawai negeri, pelaku perceraian tertinggi belakangan ini adalah guru sekolah negeri, terutama setelah sertifikasi. Karena gajinya tinggi, hidup kurang bahagia, kesempatan untuk move on, digadaikan sertifikasinya, punya penghasilan bulanan, ambil KPR, merdeka. Jadi bukan sertifikasi yang salah. Saya khawatir ini sampai ke Mendiknas lalu dipotong, tidak ada sertifikasi lagi. Bukan, memang gak bahagia di rumahnya karena suaminya tidak bisa menjadi suami teladan kebaikan bagi anak-anaknya. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir di sini dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru mukadimah sebetulnya. Sudah jam 6. Sampai jam berapa rencana? Lama sekali, 7.30. Ini baru 30 menit memang sekarang. Temanya apa sih? Dahsyatnya sholat subuh. Berarti sudah selesai. Tadi kan materinya sholat subuh semua. Ya, ada banyak manfaat sebetulnya bangun pagi seperti ini. Tetapi saya kira banyak referensi-referensi yang bisa dibaca. Bilang sama anak, nah, jangan kalah semangat pada ayam yang berkokok sebelum matahari terbit. Nah, jangan kalah berzikir dengan ayam yang sudah bangun sebelum matahari terbit. Nah, ayo semangat, tidak ada ayam ketiduran sampai siang. Nah, pernah lihat ayam ketiduran? Kecuali ayam sakit atau ayam goreng. Katakan kepada anakmu, nah, jangan kalah semangat dengan ayam yang sudah berkarya, sudah mengepakkan sayap, sudah bertasbih kepada Allah dengan semua suaranya di pagi hari dan kokoknya di pagi hari, kukuryuknya di pagi hari. Bangunlah, sambutlah waktu pagi. Begitu juga ingin saya sampaikan kepada umat Islam yang ada di rumah ini. Bangkitlah, bangkitlah, wahai orang yang berselimut dengan selimut tebal. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut dengan selimut tipis. Ya ayyuhal muddathir, wahai yang pikirannya sedang diselimuti oleh cara berpikir stagnasi. Wahai orang-orang yang sudah mulai kehilangan jiwa inovasi, bangkit dan bangunlah, tataplah bahwa Palestina sekarang mulai tersingkirkan dan Zionis, kekuatan jahat di muka bumi, sudah mulai menistakan Baitul Maqdis. Bangkit dan bangunlah, tunjukkan bahwa Islam masih ada di muka bumi.
bangkit dan bangunlah, rebutlah Baitul Maqdis dari Indonesia. Nggak boleh dibakar dikit memang orang Dumai, langsung takbir dia. Alhamdulillah. Memang ada dua sisi peristiwa dunia saat ini yang perlu kita cermati. Pertama, fenomena menguatnya kebatilan di muka bumi dan dihancurkannya bumi-bumi Islam dari Afghanistan, Irak, Syam, dan Yaman, dan puncaknya adalah negeri sebagai simbol kekuatan muka bumi adalah bumi Palestina, adalah Baitul Maqdis yang sekarang dinistakan oleh orang-orang bernajis yang tidak boleh masuk dan menginjak tanah suci itu. Saudara-saudara, banyaknya orang yang berhaji dan berumrah bukanlah ukuran kekuatan Islam di muka bumi. Kalau mau tahu siapa yang sedang berkuasa di muka bumi, kekuatan jahat atau kekuatan baik? Kalau ingin tahu siapa yang sedang kuat di muka bumi, kekuatan hak atau kekuatan batil, lihatlah siapa yang sedang berkuasa di Palestina ini. Yang sedang berkuasa kekuatan hak atau kekuatan batil? Yang sedang berkuasa di Palestina kekuatan jahat atau kekuatan baik? Itu indikator orang Dumai berapa tahun lagi bisa haji. Berapa tahun? 19 tahun, 16 atau 17. Kalau dulu 20 tahun lagi. Itu barangkali menunjukkan kesadaran beragama dan tingkat ekonomi, barangkali atau jumlah penduduk. Kalau di Jakarta 20 tahun lagi lebih. Jadi kalau umurnya sekarang 70 tahun, dapat giliran nanti berhajinya di surga insya Allah, karena sudah niat. Saya tidak tahu bagaimana sistem yang kelihatannya benar tapi kemudian seperti ini. Kelihatannya rasional tapi kenapa menjadi begini? Seakan-akan kehilangan fungsi man istata'a ilaihi sabila. Kembali, indikator bahwa Islam sedang kuat atau lemah, lihat siapa yang menguasai Palestina saat ini. Seandainya kita wafat, lalu kita berjumpa dengan arwah para pahlawan. Wahai generasi Indonesia, wahai anak-anak bangsa Indonesia, di zaman kami semua berprinsip setiap jengkal tanah Indonesia kami akan pertahankan dengan darah dan nyawa. Di zaman kami, tanah air Indonesia di setiap jengkalnya adalah bagian daripada ideologi kami. Karena itulah kami bisa mewariskan tanah air Indonesia yang luas dari Sabang sampai Merauke. Wahai anak generasiku Indonesia, ada apa dengan kalian? Kenapa 70% aset kalian dikuasai oleh 2% penduduk negeri ini? Ada apa di jiwa kalian? Kenapa begitu mudah kalian menjual tanah air Indonesia? Ada apa dengan pangkat-pangkat kalian? Padahal di zaman kami tidak ada jenderal, tidak ada yang berbintang. Ada apa dengan pendidikan kalian? Di zaman kami tidak ada yang namanya doktor dan profesor, tapi kami punya satu jiwa di Indonesia ini. Setiap tanah dan air Indonesia kami akan pertahankan dengan darah dan nyawa kami, karena tanah air Indonesia bagian daripada ideologi kami. Walau tidak tertulis di undang-undang di parlemen sana, tapi tertulis di jiwa dan raga kami, dan kami akan bawa mati itu. Kira-kira kalau kita berjumpa dengan para pahlawan, ngomong apa nanti di alam arwah? Apa kira-kira yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan mereka? Masih ingat Bukit Bung Tomo melanjutkan resolusi jihad yang disampaikan oleh Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari? Masih ingat
Indonesia jadi Indonesia adalah persembahan mulia dari sultan-sultan Islam, termasuk dari Dumai, dari Riau. Mereka yang bersatu di Nusantara, menyerahkan semua kekuasaannya, bahkan tidak mewariskan harta yang banyak untuk keturunan mereka. Sampai hari ini, bahkan sampai di Kerajaan Siak dan sebelumnya di Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat, mereka serahkan tanah kerajaannya untuk mengusir penjajah, bersatu mengusir penjajah, bersatu menegakkan Islam di Indonesia. Ada apa dengan kalian pada hari ini? Ngomong pribumi saja ditangkap. Ada apa dengan kalian? Tiba-tiba takut dengan idea-idea Al-Quran. Racun apa yang masuk di kepala kalian sehingga begitu mendewakan kekuasaan, seakan-akan tidak ada pengadilan di akhirat kelak? Belum becus kerja di periode pertama, sudah menghamba pada kekuasaan, ingin lagi menjabat di periode berikutnya. Bukan amanah yang dipertanggungjawabkan, tapi mempertontonkan syahwat kekuasaan, ingin terus berkuasa. Ada apa dengan kalian? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seandainya kita dibangkitkan kelak dan bertemu dengan arwah para pahlawan, entah apa yang bisa kita katakan. Apalagi nanti jika kita dibangkitkan dari kubur, lalu tidak bisa bersama dengan mereka-mereka alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kok bisa di zaman kalian Islam sampai titik puncak paling lemah di masa kalian hidup? Kok bisa di masa kalian hidup jumlah umat yang 1,7 miliar yang tersebar di muka bumi, kenapa di masa kalian puncak kehancuran negeri-negeri yang selama ini dibangun oleh para pejuang masa silam? Masa silam ulama-ulama itu tidak merasa bergengsi kalau pendidikannya tidak sampai ke Kufah di Irak, ke Basrah di Irak, ke Baghdad di Irak. Dulu kalau ada gadis dirayu oleh seorang pria di Eropa sana, terutama di Granada, di Spanyol, lalu dirayu oleh seorang laki-laki dengan puisi-puisi berbahasa Arab, kelepek-kelepek gadis pada masa itu karena bangga dengan bahasa Arab. Tapi hari ini kok bisa baca Quran tidak faham, tidak merasa bersalah? Aneh. Orang tua tidak merasa risih, anaknya kursus, berbagai macam bentuk kursus, tapi bacaan Quran anaknya berantakan, tidak jelas tafsirnya, tajwidnya. Tidak risih melihat anaknya berpakaian jauh dari nilai-nilai syariat. Orang-orang di Dumai dengan baju Melayu, dia jaga auratnya, tapi anak sekarang bangga kalau merek celana dalamnya ketahuan seragam dengan merek celana luarnya. Ini zaman memang jengkel banget, tapi tidak dengan jamaah yang ada di Masjid Al-Muhajirin ini, insya Allah. Bagi dia, ya abna al-qiradah wal khanazir, wahai engkau keturunan kera dan babi, kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai engkau yang pernah dikutuk menjadi keturunan kera dan babi, tunggu sebentar lagi. Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad sawfa ya'ud. Ingat peristiwa Khaybar wahai Yahudi, tentara Muhammad akan bangkit dari Indonesia.
insya Allah. Memang di satu sisi orang tua kalau begini dengar suara anak jangan kesal ya. Tetap kita harus ciptakan masjid sebagai tempat ramah anak. Ini kalau anak lagi berisik bilang alhamdulillah, katakan alhamdulillah. Kalau kepada anak kecil kita tidak bisa berlaku ramah dan kasih sayang, tidak berbakat menjadi pemimpin. Jadi anggap saja suara anak-anak itu back sound, ya, suara pengiring kita, supaya tidak terlalu hening. Kalau ada yang merasa kesal dengan suara anak-anak karena terganggu, anggap saja ini back sound suara alam. Kan kalau lagi muhasabah ada suara burung, semakin khusyuk kan. Lagi muhasabah ada suara air, lagi muhasabah ada suara angin, semakin khusyuk kan. Nah kali ini di masjid sudah muhasabah diri suara alam, enak kan. Kalau kita pergi jauh gitu ya, terbayang wajah anak gitu kan, wajah istri terbayang kan. Ini bapak-bapak nih kadang-kadang ya. Saya khawatir kalau saya naikin terus goncang tadi, tiba-tiba pada berdiri semuanya nanti. Saya coba turunin lagi dulu sedikit. Atau saya kalau digoncang terus mau tampil, Ustaz, komando apa? Jihad. Ngapain? Perang. Tahun siapa? Gak tahu. Saya suka capek dengan anak muda yang semangatnya tinggi. Apalagi kalau melihat WA-nya itu kayaknya Indonesia besok kiamat gitu kan. Saking semangatnya. Padahal orang-orang di Dubai ini pasti cinta damai, betul? Cinta persaudaraan, betul? Ingin menjaga Indonesia, betul? Tidak ingin merobek-robek persatuan Indonesia, betul? Tidak ingin mencabik-cabik toleransi di Indonesia, betul? Takbir. Insya Allah Ustaz Abdul Somad gak ada masalah. Kami terus monitor. Tapi dasar orang Riau karena semangat keislaman yang tinggi. Satu helai rambut Ustaz Abdul Somad jatuh di pundaknya, Riau merdeka. Itu padahal gara-gara buka peci rambut jatuh. Saking semangatnya, sehingga menilai orang-orang Bali itu salah semuanya. Ya nggak gitu juga kali. Tenang ya. Ini udah pada mau jihad dari Riau ke Bali. Woi, musuhnya siapa? Tenang, tenang. Dari Sabang sampai berjajar, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, kepada pegawai Pertamina yang hari ini berulang tahun kita doakan mudah-mudahan diberkahi usahanya dan mudah-mudahan semua kinerjanya selama ini dicatat sebagai ibadah dan mudah-mudahan Pertamina dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang dihasilkannya untuk penduduk negeri ini dan bukan untuk menguntungkan asing dan asal. Ya Rabbal. Tapi kami masyarakat Dumai yang hadir pada hari ini tentu sudah merasakan kebaikan Pertamina, dan hari ini pun kami berada di masjid yang indah, yang sangat baik ini, dan inilah jasa Pertamina di Dumai ini. Takbir. Semoga Allah jaga Pertamina dan semoga Allah berkahi semua insan-insan di Pertamina. Amin. Ya Rabbal alamin. Begitu juga di Dumai hari ini ada MTQ nasional. Ingin sekali saya harusnya hadir bersama sebuah perhelatan yang sangat mulia, di mana di situ banyak ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Para ahlul Quran adalah keluarganya Allah di muka bumi. Para ahlul Quran adalah orang-orang istimewanya Allah di muka bumi. Maka ketika Dumai hari ini kedatangan tamu ahlul Quran, muliakanlah mereka. Ketika Dumai hari ini mengadakan perhelatan FTQ,
Mari kita jaga bersama-sama. Setuju? Mari kita kawal MTQ ini semoga sukses. Setuju? Orang-orang yang memuliakan Al-Quran, orang-orang yang memuliakan Ahlul Quran, orang-orang yang suka mengindah-indahkan bacanya dengan Al-Quran, mereka bersama kiramil anbiya'il bararah fil jannah. Mereka akan bersama orang-orang mulia di surganya, setara dengan orang-orang mulia di surga, bersama para nabi dan rasul insya Allah. Karenanya kami doakan juga semoga perhelatan MTQ di Dumai berlangsung aman, berlangsung lancar, dan berlangsung profesional, dan juri-jurinya semua jujur, tidak korup, tidak curang, dan tidak pilih kasih. Amin ya rabbal alamin. Udah sampai mana tadi temanya? Saya turunin dikit ya. Bagaimana wajah kita nanti ketika berhadapan dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kok bisa di masa kalian hidup Islam pada titik nadir rendahnya? Kenapa di masa kalian hidup kalian biarkan keturunan kera dan babi merajalela di tanah suci itu? Bangkitlah wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan, labbaik Allahumma labbaik. Kami sambut seruanmu ya Allah. Kami sambut panggilanmu ya Allah. Kami sambut. Allah ghayatuna. Allah tujuan kami. Wa Rasul qudwatuna. Dan Rasul teladan kami. Al-Quran dusturuna. Al-Quran undang-undang hidup kami. Al-jihad sabiluna. Berjihad adalah jalan hidup kami. Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati di jalan Allah adalah harapan tertinggi kami. Allah ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihad sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah asma amanina. Allah adalah Rasulullah, Al-Quran pedoman, jihad adalah mati di jalan Allah adalah kami tertinggi, cita-cita kami tertinggi, mengarungi samudra kehidupan. Para pengembara hidup ini adalah perjuangan untuk berpatu tangan. Setiap tetes peludan darah ditelan masa di jalan Allah kan menjadi saksi pengorbanan. Allah Ar-Rasul Al-Quran dusturuna, Al-Jihad Al-Mautu fi sabilillah asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Takbir. Kita sambut Fajar Islam untuk dunia dari Indonesia. Saudara-saudara, saat ini clash of civilization, pertarungan dua peradaban besar muka bumi sedang bertarung saat ini. Barat dengan peradaban lemahnya karena ideologi materialisme. Barat yang lemah dengan semua sistem kapitalisme. Kapitalisme adalah sebuah sistem yang melekat dengan kolonialisme.
Barat maju bukan karena ilmu ekonominya yang hebat, Barat maju karena sistem rentenirnya. Barat kuat bukan karena sistem ekonominya yang kokoh, Barat kuat karena selama ini mencaplok dari negeri-negeri jajahannya, merampas dari negeri jajahannya, termasuk dari Dubai. Tapi ketika negara-negara koloninya, ketika negara-negara jajahannya mulai kuat, akan runtuh Barat. Sebentar lagi Eropa dan Amerika akan jatuh. Kita akan terlepas dari mulut buaya, tapi bentar lagi masuk mulut singa. Karena kekuatan timur dengan peradaban barunya dipimpin oleh sebuah kekuatan ateis, ingin hidup tanpa Tuhan, ingin hidup tanpa ada aturan Tuhan. Ideologi ateisme ini akan membawa sebuah sistem yang akan kuat di muka bumi, sosialisme dan komunisme. Ini akan bangkit dan terjadi pertarungan. Lihat betapa jumawanya Korea Utara yang menembak jatuh pesawat tempur Amerika. Diumumkan kepada rakyatnya, kita berhasil menjatuhkan pesawat tempur Amerika dan kita siap melawan Amerika. Semua rakyatnya bangkit. Kalau Indonesia kira-kira ada pesawat tempur Amerika jatuh, padahal nggak ditembak. Ini gara-gara Indonesia. Indonesia melawan atau takut? Nah, berani melawan atau takut? Berani. Masih masalah khilafiyah. Lihat Korea Utara, selama ini dilarang bikin nuklir, tapi tidak pernah berhenti, tidak pernah takut dengan ancaman Amerika. Bahkan dia balik, kalau Amerika berani macam-macam dengan Korea Utara, kami akan serang selatan Miami dengan nuklir kami dan sudah bisa menjangkau sampai Miami. Amerika berani melawan? Sampai sekarang latihan terus di perbatasan Korea Utara, kerjasama Korea sama Korea Selatan. Nggak berani nyerang-nyerang. Kapan mulai perang? Ayo mulai. Latihan terus. Karena negara itu memang tidak berani perang kecuali bersama sekutunya. Dan ketahuilah, pasukan paling kecil di muka bumi adalah pasukan sekutu. Pasukan paling kecil di dunia adalah pasukan sekutu. Betul? Betul? Jiwa-jiwa pahlawan itu seperti yang pernah diteriakkan oleh Bung Tomo. Jiwa-jiwa pahlawan dimulai dari tanah Melayu ini seperti yang diteriakkan oleh para sultan-sultan di sini, kerajaan Islam di sini. Takbir. Ini kalau saya bawakan pantun Melayu takutnya bangkit lagi nanti. Takutnya bakar kemana-mana, itu yang saya khawatir. Saya mau tes dulu, cek dulu, jangan-jangan salah saya nih. Siapa yang pengen seperti tahun 98, bakar sana, bakar sini, kemudian pokoknya jatuhkan rezim, prinsipnya pokoknya kata orang Jawa. Ada yang mau begitu? Angkat tangan yang mau seperti itu. Kayak ngaku kemarin yang di WA nya pengen begitu, siapa tuh? Giliran ditanya langsung gak berani. Ini kadang manusia ini di medsos seperti ikan besar ketika berhadapan seperti, bukan gue lo yang ngomong. Kita katakan kepada Inggris bahwa kita adalah bangsa yang sungguh-sungguh ingin merdeka, karena kita masih punya satu kata, merdeka atau mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak Inggris diusir oleh bambu runcing saja. Kayak Inggris karena masih ada rampasan senjata dari Jepang. Begitulah kalau jiwa merdeka. Beda kalau sudah jiwanya jiwa inlander,
jiwa-jiwa Inlander ini adalah jiwa-jiwa yang sudah terserang penyakit wahan. Kenapa kita sekarang lemah? Kita sudah terlalu cinta dunia dan takut mati. Betul? Ini sudah masalahnya. Tapi tidak dengan penduduk Dumai, tidak dengan kami yang sedang sholat subuh berjamaah pada hari ini. Kami akan menjadi pengikut-pengikut Salahuddin Al-Ayyubi. Kami ingin menjadi generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang akan berjalan kaki menyeberangi Danau Tiberias dan akan menguasai kembali Palestina dan akan menguasai Baitul Maqdis yang akan menjadi ibu kota umat Islam sedunia. Takbir. Sebagaimana orang-orang Palestina yakin bahwa yang akan membebaskan Al-Aqsa adalah orang dari Al-Aqsa yang terjauh dari Al-Aqsa, dan tinggal giliran peradaban Melayu yang belum dapat giliran menjadi lokomotif kebangkitan Islam di dunia. Semua bangsa-bangsa sudah pernah merasakan menjadi pemimpin lokomotif kebangkitan Islam di dunia. Jazirah Arab, Afrika Utara, Eropa, sampai kepada bangsa Persia sudah pernah. Tinggal bangsa mana yang belum dapat giliran. Siap bangsa Melayu menjadi lokomotif kebangkitan Islam dunia? Takbir. Dari mana mulainya? Dari Dumai. Apa yang harus dilakukan oleh orang Dumai? Bangun rakyatnya. Dari mana mulainya? Pendidikan. Walaupun hidup kalau tak sembahyang, walaupun sholat tapi tak jamaah, lagi kawin namanya, gitu ya. Tilawatul Quran. Siapa yang masih konsisten 1 juz 1 hari? Alhamdulillah masih ada perwakilan. Bagaimana mau bagi? Para sahabat, para panglima, ketika esok pada subuh akan menyerang, malamnya dia bangun, dia cek. Wahai komandan, cek apa yang dilakukan oleh para tentara kita di kemah-kemahnya. Lapor panglima. Sebagian besar sedang sholat malam. Terus sebagian lagi sudah selesai sholat malam dan membaca Quran. Terus sebagian lagi sedang istirahat tidur supaya besok mereka kuat. Adakah yang bermaksiat? Alhamdulillah tidak ada. Insya Allah dari sini kita akan menang karena semua tidak bermaksiat dan sudah memulai dari sebuah kekuatan. Kekuatan sesungguhnya adalah membangun hubungan dengan Allah, al-i'tisamu billah, dan dua cara yang paling istimewa membangun hubungan dengan Allah adalah salat dan tilawatul Quran. Karenanya istimewa membangun hubungan dengan Allah adalah salat dan tilawatul Quran. Karenanya dua ibadah inilah yang paling dibenci oleh iblis, karena di dua ibadah ini seorang hamba berada sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah i'tisamu billah yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau baca Qurannya sendiri malas, biasanya buat usai sholat subuh di Dumai baca WhatsApp atau baca Quran. Kelihatan orang soleh semua di sini, wajahnya tuh kelihatan. Wajah baca WhatsApp. Siapa yang pernah khatam baca terjemahan Quran karena merasa tidak pandai bahasa Arab dan tidak paham isinya? Sekali saja pernah baca terjemahan dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, seterusnya sampai An-Nas, karena ingin tahu pesan Tuhan dalam bahasa Indonesia. Yang pernah khatam bahasa Indonesianya, angkat tangan. Ini berarti kalau di sini berarti paham bahasa Arab semua. Makanya tidak perlu baca terjemahan bahasa Indonesia, gitu kan? Alaysa kadzalik? Alaysa kadzalik? Yani fahimtum kullukum bil lughatil arabiyyah lamma qara'tum al-Qur'an, yani fahimtum min duni an taqra'u at-tafasir bil lughah al-indonesia li'annakum yani darastum al-arabiyyah wa yani asartum fi tafsir. Alaysa kadzalik? Belakang amin, amin, amin. Gue lagi ngomong bahasa Arab, bukan doa tadi. Salahuddin Al-Ayyubi
ketika besok akan menguasai Baitul Maqdis, dicek malam harinya. Ketika melihat sahabatnya sedang berdiri sholat, dari sini kita akan mulai kemenangan. Ketika melihat para sahabat di malam hari sedang tilawatul Quran, dari sini kita akan mulai kemenangan. Karena rezeki yang sesungguhnya, warzuqna tilawatahu fannahar waj'alhu lana hujjatan ya. Artinya apa? Warzuqna, ya Allah, rezekikan kepadaku rezeki yang paling besar, tilawatul Quran di pertengahan siang saat sibuk-sibuknya orang lalai mencari dunia. Ya Allah, rezekikan kepadaku rezeki yang paling istimewa, bisa membaca Quran di pertengahan malam ketika manusia-manusia lalai terlelap tidur. Itulah rezeki yang sesungguhnya. Begini, bagaimana kalau nanti nih kita pulang hujan duit di sekeliling Masjid Al-Muhajirin, warnanya merah semua, tapi turunnya setumpuk-setumpuk, 2 jam lamanya, dan ditakdirkan yang boleh mengambil uang itu adalah yang sholat subuh hari ini. Mau? Tapi oksigen berhenti 2 jam. Mau? 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 Saya mau tanya, selama ini sujud syukur dapat duit atau sujud syukur dapat oksigen? Mana lebih penting, oksigen apa duit? Mana yang lebih hebat, oksigen apa duit? Sering sujud syukur gara-gara oksigen atau gara-gara duit? Error loh semua. Inilah akidah matre. 2 peradaban besar sedang bertarung, tapi insya Allah akan bangkit peradaban baru, peradaban yang selama ini ditunggu-tunggu. Sebagaimana orang-orang Quraisy menanti kedatangan Nabi SAW yang selama ini mempersiapkan masyarakat Madani, yang memulai hubungan dengan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan boleh menguatkan hubungan dengan akhlak yang mulia sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Ketika Rasulullah menguasai Mekah, kemudian dikumpulkan seluruh penduduk Mekah, semua dalam keadaan ketakutan. Rasul bertanya, apa yang kalian kira kepada aku kira-kira? Salah seorang dari orang Quraisy yang sedang ketakutan pada saat itu berdiri, yang kami tahu engkau selalu berbuat baik. Apa kata Rasulullah? Benar, aku tidak akan dendam pada kalian, aku tidak akan mengusir kalian, aku tidak akan memperbudak kalian. Walau aku menang, aku tidak akan merampas harta kalian. Antum mutulaka, mulai hari ini, wahai kau penduduk Mekah, kalian orang merdeka, kalian orang bebas. Saya akan memimpin dengan Islam, saya akan memimpin dengan kebaikan, saya akan memimpin dengan akhlakul mulia. Takbir. Semoga Islam akan bangkit dengan seperti itu. Siap. Mulainya dari mana? Bangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Saudara-saudara, kasihanlah kepada guru yang di depan ini. Sudah capek dia, saudara-saudara. Baik, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, mudah-mudahan ini menjadi kesempatan menarik. Sebagai penutup, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhir. Kalian tidak mungkin bisa menjadi pengikut Muhammad yang uswah hasanah kepada Muhammad kalau beda visi. Mau menjadi pengikut Muhammad SAW, mau bisa meneladani Muhammad SAW, ingat, visinya harus sama dulu dengan Nabi. Apa visinya? Yarjullah wal yawmal, berharaplah pada rahmat Allah dan berharaplah agar mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Akhirat oriented. Jadi kalau ingin menjadi pengikut Muhammad yang setia, hidup kalian hanya untuk mencari rahmatnya,
Lalu setelah mendapatkan, sebarkan rahmatnya. Dan sehebat-hebat rahmat yang kamu harus cari bukan duit. Sehebat-hebat rahmat yang kamu cari bukan makanan, bahkan bukan minuman, bahkan bukan oksigen. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Sehebat-hebat rahmat yang kamu cari adalah bermohonlah agar Allah Sang Maha Rahmanur Rahim mengajarkan Al-Quran kepada kita semua. Jika kita sudah mendapatkan itu, berarti kita sudah mendapatkan rahmat yang paling besar. Dan yang kedua, jika ingin menjadi pengikut Muhammad SAW, jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Akhiratlah kampung kita yang sesungguhnya. Jauhi prinsip-prinsip yang membuat kalian lalai kepada akhirat. Dan periksa selalu setiap hari, adakah penyakit wahan di dalam hatimu, penyakit cinta dunia dan takut mati. Jika itu ada di dalam hatimu, lebih berbahaya daripada penyakit stroke, lebih berbahaya daripada HIV positif. Kalau ada penyakit wahan di dalam jiwa, jika ingin bangkit, kita harus bersih dari semua penyakit itu. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi tindakan kriminalisasi, betul aja nih, saya pikir pasti sering nanya kayak gini, oleh oknum aparat maupun preman atas para ustadz, sebaiknya GNPF MUI dibentuk pada setiap provinsi dengan menggandeng pengacara muslim untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Memang ada yang siap menjadi pengurus di sini? Ada yang siap jadi pengurus GNPF ulama di sini? Siap? Berani dikriminalisasi? Hah? Gak boleh muncul di TV lagi loh nanti. Dicekal di mana-mana, berani? Benar. Teman saya dari dekat saya dipecat dari perusahaannya, berani? Berani? Itu kan diem kan gitu. Dituduh makar, berani? Nggak jadi deh Ustaz. Apa program GNPF MUI untuk mendukung masyarakat Palestina atas pelanggaran hukum internasional oleh Trump? Ya, kita kemarin menggelarkan halaman-halaman umat mulai dari hari Jumat, dan mungkin teman-teman nanti dari FPI juga turun pada hari Senin, dan mudah-mudahan nanti kita tunggu Majelis Ulama Indonesia yang akan rapat pada hari Selasa juga, mudah-mudahan akan memimpin umat Islam melakukan perlawanan terhadap kesemena-menaan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat itu. Doakan semoga para ulama kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan agar umat ini tetap setia dalam kepemimpinan ulamanya. Ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan lain? Baik, karena sudah ada tidak pertanyaan lain dan sudah waktunya sarapan pagi. Doa pun sudah kita bacakan. Jadi ditawain. Yang menyampaikan pertanyaan, silakan. Ada? Tidak ada kan? Satu Ustaz. Ada, boleh. Dari sebelah kiri. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Aji dari Jaya Mukti, Kota Dumai. Satu pertanyaan Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan bahwa kunci atau dimulai dari mana kemenangan tadi, dimulai dengan berjamaah dan Al-Quran. Namun Ustaz, sudah sama-sama baca Quran, sudah sama-sama berupaya untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah, tapi masih ada kendala atau sulit untuk bersatu. Hampir seluruh komponen umat Islam sudah berkumpul bersama Ustaz Bahtar Nasir dan para ulama lainnya di Monas kemarin, tahun lalu dan tahun ini. Tapi masih juga belum lengkap rasanya ketika belum seluruhnya disatukan hatinya. Ini yang menjadi pertanyaan kami, kenapa sudah sama-sama baca Al-Quran, namun ada mungkin beberapa perkara-perkara yang tidak bisa disepakati oleh masing-masing elemen umat Islam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebabnya mungkin
niat baca Quran dan sholatnya masih belum sempurna. Mungkin isbabul wudu'nya, berwudunya belum juga disempurnakan. Mungkin ketika sholat kehilangan esensi kekhusyuan sholatnya. Mungkin ketika membaca Quran hatinya tidak ikut membaca. Masih banyak faktor. Perbaiki kembali hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tahu seberapa mulia posisi kamu di hadapan Allah? Coba cek hati kamu. Seberapa mulia asma Allah di hati kamu? Kamu mau tahu seberapa tinggi derajatmu di hadapan Allah? Periksa hati. Seberapa agung Allah di dalam dadamu ketika menyebut namanya. Seberapa dahsyat pengaruh Al-Quran kepada jiwa. Adakah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum di dalam hati? Adakah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun di dalam hati? Penyebab lain kenapa sudah sholat jamaah dan sudah baca Quran masih terpecah belah karena melihat saudara berdasarkan kelompok-kelompok. Kalau jenggotnya panjang, celananya cingkrang, berarti bukan sesama umat Muhammad, bukan sesama ahlul qiblah. Wah, ini kemungkinan salafi, HTI, tablighi. Di situ masalahnya. Kenapa Anda tidak melihat ini saudaraku, sesama umat Muhammad SAW, ini Muslim, sesama kiblatnya ke Ka'bah, ini saudaraku, sesama pengikat la ilaha illallah. Kalau ada orang pecinya hitam, pakai sarung kemana-mana, bajunya baju koko, berarti ini NU. Ini apa lagi? Al-Wasliyah misalnya. Ini Muhammadiyah. Ini Persis. Ini Turki. Ini kalau ada yang ceramahnya di masjid, wah ini pasti Tarbini PKS. Ya, selama begitu melihat umat Islam, selama itu pula kita akan berpecah belah. Jangan itu cuma organisasi, jangan dijadikan sebagai tujuan. Organisasi cuma sarana. Nggak ada diajarkan oleh Rasul itu persaudaraan berdasarkan ukhuwah geng motoriyah, ukhuwah sesama tas Louis Vuittoniyah, geng sesama jilbab syar'iyah, geng sesama jenggot panjangiyah. Tidak ada ukhuwah berdasarkan hamiyah. Al-mu'akhat ketika dipersaudarakan sesama muslim oleh Rasulullah di Madinah. Jadi bagaimana Rasulullah kuat membangun gerakannya? 13 tahun menanamkan akidah di Mekah, 10 tahun menanamkan sosial, politik, ekonomi, budaya, seni, pertahanan, keamanan, ekonomi, finance, pertanian, perkebunan dalam tempo 10 tahun. Jadi setelah 16 Hijriah, artinya 16 tahun setelah hijrah, baru kemudian hanya 16 tahun langsung dikuasai itu Baitul Maqdis. Dari mana mulainya? Dibangun dulu Masjid Quba. Setelah itu dipersaudarakan sesama Muhajirin dan Ansar. Karena selama ini Muhajirin bersaudara sesama Muhajirin, Ansar bersaudara hanya sesama Ansar ukhuwahnya. Bahkan Ansar di Madinah gampang dipecah belah karena bersaudara berdasarkan kesukuan, suku Aus dan suku Khazraj, gampang dipecah belah oleh Yahudi. Rasul ganti. Persaudaraannya adalah di peristiwa mu'akhad.
Yang kaya disaudarakan dengan yang miskin, yang kuat disaudarakan dengan yang lemah, yang pandai disaudarakan dengan yang kurang pandai, yang kulit putih disaudarakan dengan yang kulit hitam. Sehingga semua dimensi sosial menjadi sarana bersaudara, tetapi itu semua kurang kuat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya orang-orang beriman saja yang persaudaraannya suci dan abadi sampai ke surga. Hanya persaudaraan berdasarkan iman yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah turun kepada orang yang berjamaahnya didasari oleh iman, didasari oleh Islam. Al-muslimu akhul muslim. Jadi errornya selama ini persaudaraan kita masih persaudaraan berdasarkan jahiliyah, bukan karena persaudaraan iman. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Mulai hari ini kalau bertemu sesama muslim ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ketemunya hi guys, hi bro, sister, hal adullukum ala amalin in fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Rasulullah SAW bersabda, mau enggak kutunjukkan satu amalan, kalau kamu lakukan amalan itu kalian akan saling mencintai satu sama lain. Qalu bala, mau ya Rasul, mau banget lah. Afshus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahabbtum, maka kalian akan saling mencintai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau berpisah, astaudiukallah, aku titipkan kamu kepada Allah, dinak supaya kamu bisa menjalankan agama kamu, wa amanatan supaya kamu bisa memenuhi amanah kamu, wa khawatin ma'amalin supaya kamu mampu menyempurnakan amal saleh kamu. Doakan saudara muslim sebelum tidur, doakan saudara muslim. Ya, Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Di antara hak seorang mukmin dari kita, wajib kita doakan dia. Di antara hak seorang muslim kepada kita, wajib kita doakan saudara muslim kita. Bahkan jangan lelap tidur sebelum berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Yang kita doakan jangan cuma mukmin dan muslim yang masih hidup, al-amwat yang sudah wafat pun harus kita doakan. Kalau kode-kode etik keislaman ini kita pegang, persaudaraan karena ini kita pegang, insya Allah disatukan hati kita semua. Dimulainya dari mana? Dari masjid. Caranya bagaimana? Rapatkan saf. Kalau saf salat sudah dirapatkan, hatinya akan ditautkan satu sama lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah.